itu rumah atau hutan atau apa itu aku nggak tahu. Cuman dia bilang di situ tuh ada tempat namanya Gondomayit gitu di atas itu. Tapi dia tuh cerita itu paham semuanya. Astaga. Entah itu netral beneran apa enggak kan aku nggak tahu. Separuh-separuh. Nah nggak tahu pokoknya dia tuh waktu itu ngomong kayak gini iya. Waktu jelajah itu kan dia di depan sama pengawas-pengawas tuh. Aku di belakang. Oh bener ya apa yang dibilang Anis itu bener semuanya. Ini jalan ini nanti lewati sungai kata dia. Bener lewati sungai. Ada sungai? Ada sungai di situ. Nanti di situ ada jalan setapak nanti agak turun sedikit. Nanti ada jalan setapak gini bener. Semuanya yang dia bilang benar nanti. Buahnya itu kayak gini kalau kita masuk itu kita tuh merangkak kayak gini. Astaga. Memang bener sudah sampai sana bener semuanya. Ini dalam hati aja nggak berani cerita ke orang lain. Mana anak ini hilang dicari. Mau bingung nyari. Ternyata di situ ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Batamuan pulang lawan ulun. Nah malam ini hendak berkisah pulang jarang Mbak Dwi. Kisah yang hari ini menempati janji yang malam kemarin, yaitu kesurupan massal. Jadi itu di mana kejadiannya Mbak? Di Blitar Selatan. Di Blitar Selatan. Nah kayak apa kisahnya? Tonton sampai habis lah, jangan sampai ketinggalan. Nah rame banget kisahnya. Nah, supaya banyak iklannya pemirsa. Jangan di skip dulu lah, ini pemula masih kalau ada iklan. Ayo langsung dikisahkan Mbak, ini kada sabar lagi pemirsa, anak benar kisahnya. Ya pada awalnya itu kan saya pernah sekolah di Semea Ahmad Yani. Waktu itu saya kelas 1 sampai sudah mau kenaikan kelas. Saya diajak bulekku ke Lampung. Jadi saya berhenti sekolah di Lampung itu saya kembali lagi kelas 1 lagi. Iya. Buang waktu. Berarti nggak ada surat pindah, nggak ada surat pindah saya ke Lampung. Habis itu sudah kenaikan kelas ya Bu ya. Sebelum kenaikan kelas balik lagi aku ke Jawa lagi. Seharusnya aku kelas 2. Nah gara-gara bolak-balik dari Lampung tuh yang mbahku itu takutan gara-gara takut di sekolahanku di Lampung sama rumahnya mbahku tuh jauh. Pulang malam mbahku takut, aku disuruh pulang lagi ke Jawa. Jadi pulang lagi ke Jawa. Jadi pulang lagi ke Jawa. Kakakku satu kelas di atas aku. Sebenarnya bareng, kelas 1 itu bareng. Terus gara-gara aku ikut bulekku tadi, akhirnya kakakku naik, aku di belakang ini kelas 1. Selamat. Oke. Lalu habis itu kelas 1 ngulang lagi aku. Nah, waktu naik ke kelas 2 ada perkemahan. Perkemahan itu nggak semua kelas diajak gitu ya. Cuma diambil yang mau ikut, dari satu kelas 1 berapa, kelas 2 berapa, kelas 3 berapa gitu diambil. Ya kisahnya persami lah, perkemahan Sabtu malam Minggu gitu. Kalau nggak salah itu tahun baru. Malam tahun baru, tapi yang nggak tahun barunya sudah lewat, pokoknya setelah Januari malam tahun lah. baru. Pokoknya Januari waktu itu kalau nggak salah. Kemah. Sebenarnya itu sudah ada tanda. Kami itu nggak boleh berangkat. Tandanya itu gini. Sebelum kami berangkat kan briefing. Ya, di briefing dulu. Semua yang mau ikut itu satu kelas. Di dalam satu kelas tuh, kelasnya kan 1, 2, 3. Paling akhir sendiri itu kelasnya itu. Itu tuh selesai kami briefing, selesai semuanya keluar. Sekolahan itu runtuh. Astaga. Atapnya ini nggak ada sama sekali. Jadi jatuh semuanya ke. Untung sudah selesai briefing. Sudah keluar. Jadi semuanya tuh nengok ke sekolahan itu. Loh. Nah, untung kok kita sudah keluar semua. Horor banget. Iya kan? Sebenarnya itu sudah perhatian. Tapi kita nggak paham ya. Sebenarnya itu teguran alam. Jadi tetap aja kita akhirnya berangkat karena kita nggak ada yang cedera. Nah, berangkat itu kalau nggak salah hari Sabtu. Hari Sabtu kami berangkat itu. 2 truk, 1 truk laki-laki, 1 truk perempuan. Itu ada bawa guru pembinanya, ada guru yang biasanya, ada tata usaha, semuanya ada yang ikut. Nggak semuanya guru, tapi ada yang mengiringi lah kita itu berangkat ke sana. Waktu berangkat nggak ada masalah, nggak ada beban. Ya happy lah biasa semuanya aja, berangkat di jalan. Nah sampai sudah di Blitar, terus kami di sana juga dikumpulkan di situ di lapangan, dikumpulkan sama kepala desanya di situ.
kami dikasih tahu tempat-tempat mana yang nggak boleh Kunjungi. ditempati, nggak boleh dimain, nggak boleh di sini. Sama kepala desa. Sama kepala desanya itu. Karena izin terlebih dahulu. Ya kan kita izin kan di situ, di lapangan gitu. Terus belum, pokoknya pagi lah. Baru datang di briefing langsung Di briefing lagi. lagi sama itu, sama anunya lagi. Ya, bangga. Terus sama itunya itu, kepala desanya itu bilangin, kalian boleh main ke pantai, tapi nggak boleh langsung dari tengah. Kalau kalian dari tengah langsung, sama dengan kamu langsung ke pintu gerbangnya. Waduh. Gitu, pantai sebelah. selatan. Takut saya. Terus dikasih tahu di sebelah kanan ada sungai, di sebelah kiri ada sungai. Jadi kalian lewat sana juga bisa, lewat sini juga bisa. Lewat pinggir sungai Nah, tadi. lewat pinggir, baru ke tengah, kalian ke tengah nggak apa-apa. Jadi kalian tuh permisi, gitu kan. Jadi lewat, pokoknya kanan kiri nggak apa-apa, tapi nggak boleh langsung ke tengah kayak gitu. Ini keresek nanti, jangan gerak-gerak. Terus si itunya, waktu itu Anis itu anaknya Ustadz. Nah, anaknya Ustadz itu kisahnya itu nggak percaya dengan hal mistik. Karena dia anak Ustadz. Nah, dia anak Ustadz, dia percaya hanya ada Tuhan. Nah, punya keyakinan tapi kan sendiri. Kita harus tetap percaya ada alam sebelah. Ada alam sebelah. Nah, tetap harus ada. Nah, kebetulan ibu aku pernah cerita kalau mbahku yang angkatan darat, kan ada mbahku di Lampung tuh angkatan darat, punya kul bunte. Apaan tuh? Kul bunte apa ya? Yang di sawah tuh nah. Kol yang di sawah tuh, keong mas. Nah, kiok, itu haliling. Tapi nggak ada manusianya di dalam itu. Jadi padat isinya itu. Padat, tutup aja, langsung jadi kayak susah kerang. itu nyari yang warnanya putih. Iya. Orang beruntung aja ketemu itu. Enggak, maksudnya harus puasa, harus apa. Nah, susah ada dapatkan. kol bunte itu. Terus Mbah juga bilang, Mbah Bude ya, bukan Mbah sendiri. Pergi kemanapun, Mbah Ni itu harus bilang, pergi kemanapun harus permisi. Apalagi tempat itu belum pernah kita datangi, ya kita nggak tahu ada alam sebelah. Memang sudah pernah dipesan, permisi. Kalau barang kasar lewat, barang halus nyimpang. Gitu. Jadi kita kan orang kasar. Oh, kalau Kita saya orang lewat, kasar. kamu yang Barang paham. kasar lewat, yang halus nyimpang. Nyimpang itu minggir. Minggir lah, karena orang kasar kada lihat. Lewat. Nah. Kasar mau lewat. Oh gitu Ya, bahasanya. Itu permisi. Kalau bahasa Banyaknya batatabi, ya batabi. Barang halus minggir. Oh. Ya. Cuma cara pengucapannya seperti itu kalau bahasa Jawa. Barang kasar. Nah, kalau bahasa Banjar kan gini, umpat lalu datu, anak Ya. cucu kada melihat, pian yang melihat pian bakalah, kami umpat lalu. Ya, merinding, gitu. merinding pemirsa horor. Nah, Lanjut. karena memang ada sudah apa ya, kayak pedoman-pedomannya orang tua kayak Ngikut gitu. aja. Kita percaya. Selalu, Terus apa yang dibilang sama lurah tadi ya kita ngingat. Nah, apa dia bilang tuh nggak boleh ini, nggak boleh itu, iya kita ngingat. Nah, ya udah mainan lah ke pantai, habis mendirikan tenda-tenda semuanya, mainan lah kita ke pantai. Nggak sampai sore. Aku tuh kebetulan ya lewat samping, ya memang lewat samping, lewat samping. Sesuai arahan. Cari apa ya, kerang tuh loh, kerang tapi besar, kerangnya itu putih kayak gitu, cangkangnya kerang. Itu di pinggir. Loh, entah kenapa kol bunte itu banyak banget di sana itu. Loh. Itu kan nggak sembarangan orang melihat. Sampai lihat banyak Tapi itu. aku tuh melihat, loh, ini loh kol yang punya bunte, mbah yang diceritakan mbah punya ibuku. sapu aja susah nyarinya. Itu punya ilmu. Aku lewat itu Belanda, bapakku lewat sini. Nggak kelihatan. Oh, sampai lihat itu banyak di pantai. Banyak di pantai tuh berserakan. Astaga. Jadi aku tuh saking pingin tahunya ibuku biar ngelihat, itu kan ada cangkang gede tuh, tak ambil tak masukkan. Nah, tak masukkan tuh sampai penuh ini cangkang ini. Astaga, ya Allah. Nah, itu hari pertama, belum malam, masih datang pertama itu, habis mendirikan tenda, terus
kepantaian kita. Pian yakin itu kol buntek sama Kol punya Mbah? buntek, aku tuh sedang ngelihat di kanan kiri. Oh, sama dengan ini punya Mbah. yang namanya kol buntek itu seperti ini, nggak ada orang. Orangnya kan mesti keluar. Iya. Itu Dia kosong kayak batu padat kayak kelereng, nggak aja. Iya, kayak di semen. Paham. Jadi bawahnya tuh di semen kayak gitu. Rata. Banyak, aku ambil, aku masukkan kresek. Ah. Aku masukkan kresek ya, namanya anak sekolah. Aku tuh ngelihat di Anis tuh temanku tuh rambutnya kan panjang. Kan sudah dibilangin sama lurahnya. Jangan lewat tengah. Enggak, jangan lewat tengah. Kalau punya rambut panjang, enggak boleh diurai. Oh. Harus dimasukkan topi. Oh. Terus nggak boleh pakai baju hijau. Ya kayak gitu lah. Pokoknya hampir sama dengan peraturan Pantai Selatan semuanya. Nah, nggak boleh kayak gitu. Lalu, nah, aku tuh dari jauh sambil ngambilin kol buntek tadi kan aku permisi mulut ini. Mbah, minta aku kol buntek. Kol buntek. Enak banget. Ya, saking banyak tuh aku ingin ngasih tahu ibu tuh. Ini loh Bu, ternyata di sana tuh banyak. Gitu. Oh. Ternyata nggak sampai di rumah sebenarnya itu kol buntek itu. Sudah melihat Anis rambut panjang. Melihat Anis tuh dari jauhan ya, anak itu kan nggak boleh rambutnya panjang diurai kayak gitu. Kok dia diurai gitu? Kok dia diurai, tapi aku tuh sambil kayak orang tertegun tuh. Oh, melihat. Jadi melihatnya dari jauh. Kok Anis gitu? Batin sampean lah. Apa arek iku nantang kah? Kok diomongin kayak gitu kok nggak memperhatikan gitu. Nah, udahlah malam. Sudah selesai mandi semuanya. Malam tuh kan ada yang sholat, ada yang maghrib tuh. Aku tuh melihat ada bayangan orang baju putih, orang kayak mukena tuh, lewat depan tendaku. Astaga. Siapa itu? Pakai mukena kok nggak di dalam tenda? Di luar, sampai tenda tapi ada yang lewat, paham? Kok ada yang di luar tenda, itu kan kotor mukenanya. Ini otak aku tuh. Diseret gitu soalnya dia. Mikirnya tuh mukenanya kan kotor kayak gitu. Sampai ngomong gitu, sampai tegur, dalam itu siapa? hati. Oh, dalam hati. Aku tuh kok ada orang baju putih lewat situ, nggak takut kotor, tapi nggak mikir kalau itu setan, hantu, gentayangan, nggak tahu. Sampai dalam hati cuma orang lewat gitu aja udah. Pakai mukena, nggak taunya di sebelah tuh rame, tenda sebelah tuh. Nis gitu. Anis tuh, yang namanya Anis tadi tuh, katanya kedinginan. Jadi kami selesai sholat itu lari ke tenda sebelah. Ada apa gitu. Ini Anis lihatnya kedinginan, badannya kedinginan. Memang Kedinginan. Pinjam jaket cowok-cowok semuanya, sarung apa semuanya tuh masih kedinginan, dia masih gigil. Nah, dipanggilnya apa ya? Guru Pak Irfan itu waktu itu bisa mengerti alam sebelah lah. Kayak gitu. Guru sekolah juga. Ya. Memang ilmu ahli hitam, supranatural. Ilmu apa ya? Kebatinan lah. Ngerti kebatinan. Lah akhirnya dipanggil Pak Irfan, panggil Pak Irfan gitu. Dipanggil Pak Irfan itu. Dia tetap menggigil, kasih jaket sampai banyak. Habis itu dia bilang, "Panas." Gitu tuh. Jaket tuh terhambur. Begini kan terhambur. Ya, itu lepas semuanya terus. Astaga. Jadi katanya panas. Habis itu bilang, Bu, adem. Ini masih sore ya, dibilang ngigau, belum waktunya tidur, masih sore maghrib, belum. Habis itu terus dipanggil kok nggak sadar, kayaknya tuh nggak ngeh apa yang kita omong tuh. Nis bangun, kamu tuh ngapain? Bu adem. Habis itu bilang adem, bilang panas, bilang adem, bilang menggigil, kayak gitu. Bu kuwi apa? Dia tuh manggil ibunya terus. Nah, habis itu kita kan sudah kewalahan ya, udah bingung, nggak tahu ngatasinya. Dipanggillah kepala desanya. Kepala desanya sama ketua adatnya di situ, nggak tahu lah apa namanya. Dipanggil, anak ini tadi pasti jalan ke tengah. Oh, langsung gitu dia. Ini pasti jalan ke tengah tadi ini, katanya gitu. Nah, karena aku juga ngelihat, tapi aku ya nggak berani ngomong, cuman iya, tapi diam, tapi nggak berani ngomong sama mereka, diam aja. Habis itu terus ditungguin dia ditidurkan di tempat lain. Tenda yang lain. Di tenda sama pengawas tadi. Nah, sampai pagi, terus akhirnya mereka rembukan, kita nggak boleh bermalam lagi, harus pulang hari itu juga. Padahal berapa malam maunya? Harusnya 1 mingguan gitu maunya, tapi hari itu harus pulang. Nggak bisa Pak, ini harus pulang.
Jadi pagi itu harus pulang. Jadi semuanya itu nyusuni barang-barang, belum kemah, belum apa-apa kan ibaratnya belum apa-apa. Habis pulang, terus katanya Pak Irfan, ini kemah belum selesai kok, udah mau pulang. Belum selesai dipasang. Ya, kita mau jelajah dulu gitu. Nah, Anis itu dekatin aku, Mbak, kowe ngerti nggak? Neng kono di atas bukit itu ada gondo mayit. Dia bilang itu nggak tahu, tapi tanahnya itu kosong, katanya nggak ada tanamannya, nggak ada rumputnya, pokoknya di situ nggak ada tanaman hidup. Kelihatan dari sampean? Nggak kelihatan, itu di atas. Tapi dia tuh tahu. Waduh. Dia nggak tahu. Gondo mayit. Itu kayak apa ya? Itu rumah atau dulu, pokoknya orang meninggal yang dulu itu loh namanya gondo mayit. Bau mayit lah. Cuman itu namanya itu nggak tahu tahu, nggak itu rumah atau hutan atau apa itu aku nggak tahu. Cuman dia bilang di situ tuh ada tempat namanya gondo mayit gitu di atas itu. Dia tuh tahu. Terus nanti di sebelah sana di kanan, kalau kita nanti masuk sungai situ ke kanan, nanti di sana itu ada Gua Lowo. Nanti lewat jalan setapak. Dia tuh belum tahu ya. Orang bareng ke sana datang sama aku kan bareng. Sama-sama. Tapi dia sudah Tapi tahu jelas semuanya. sana. Ya, itu yang diajak ngomong tuh aku. Jadi aku tuh tapi kan aku ingat dia tadi malam kesurupan. Jadi aku jangan-jangan dalam hati Bian yang bicara siapa? Cuman takut yang ngomong ini siapa gitu. Yang ngomong ini dia atau bukan gitu. Kepikir gitu sampean. Cuman habis itu beneran diajak. Tapi diiringi sama orang kampung situ. Dia mau jalan gitu? Jalan itu tadi apa itu masih namanya? Dalam keadaan kesurupan lagi? Enggak. Jelajah. Jelajah tadi itu jalan tapi sudah netral. Sudah netral sambil nunjukin tempat-tempat tadi. Tapi dia tuh cerita itu paham semuanya. Astaga. Entah itu netral beneran apa enggak kan aku nggak tahu. Separuh-separuh. Nah, nggak tahu, pokoknya dia tuh waktu itu ngomong kayak gini, iya. Waktu jelajah itu kan dia di depan sama pengawas tuh. Aku di belakang. Bener ya, apa yang dibilang Anis itu bener semuanya. Ini jalan ini nanti lewati sungai kata dia. Bener lewati sungai. Ada sungai? Ada sungai di situ. Nanti di situ ada jalan setapak, nanti agak turun sedikit. Nanti ada jalan setapak gini bener. Semuanya yang dia bilang bener. Nanti buahnya itu kayak gini, kalau kita masuk itu kita tuh merangkak kayak gini. Astaga. Memang bener, sudah sampai sana bener semuanya. Ini dalam hati aja, nggak berani cerita ke orang lain. Nah, dia mungkin ya yang nyurupi, yang masuk ke dia, yang ngomong sama aku tuh. Udah sampai situ, pulang, hilang. Oke ya, ini pantai, ini sungai. Di belakang sini tuh ada sumur. Nggak tahu, aku juga nggak tahu gimana tempatnya. Cuman anak ini hilang, dicari kemana-mana. Semua bingung nyari. Ternyata di situ ketemu. Udah, akhirnya sama kepala desa tetap harus pulang. Nggak bisa ditawar lagi, Pak. Ditawar lagi, pokoknya anak ini harus pulang, Pak. Pokoknya semuanya akhirnya benar-benar pulang, masukkan semua ke tenda. Nah, di pojokan truk tuh dia tuh dekat aku terus. Dia dekat terus. Nggak tahu apa sebabnya dekat aku tuh, nggak tahu. Pokoknya dia tuh dekat aku. Yo, engko tak golekne konco. Megangi truk ini. Kan orang Jawa. Jadi dia bilang gitu. Engko tak golekne konco. Kayak baca mantra aja lah. Cuman aku tuh golek konco apa kan nggak tahu. Biarin aja lah gitu. Tapi dia perhatikan. Yang di dalam situ, yang saat itu kesurupan cuman Anis aja. Yang di tempat itu Anis aja. Semuanya masih netral, semuanya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Pulang 2 truk. Set. Balik lagi ke tempat semula. Bukan ke desa itu ya, tapi sudah lewat jalan. Dan jalan itu jalan satu-satunya, nggak ada jalan balik lagi ke situ, nggak ada. Itu cuma satu-satunya. Balik lagi ke tempat sampai 4 kali kalau nggak salah. Ini kan tadi kita lewat sini. Kok bisa lewat sini lagi gitu. Habis itu sampai 4 kali. Astaga. Terus sopirnya ini bilang, kita sudah 4 kali loh lewat sini. Kita sudah lewat sini 4 kali nih. Kita harus berhenti. Jalan itu satu arah aja, lurus aja. Nggak ada simpangan atau di sana nggak ada, cuman satu. Kembali lagi ke awal yang. Bukan di desa itu, cuman jalan lain. Jalan lain itu kayak terputar ke situ lagi, terputar situ lagi. Ulang-ulang ada masjid di pinggir jalan, di depannya itu kayak balai desa gitu. Berhenti kami di situ. Terus si
semuanya turun. Ini tadi anak-anak tadi itu dalam perjalanan 4 kali keliling tadi itu satu-satu tuh tumbang. Astaga. Satu-satu tuh geletak. Kecapean. Kayak orang ketiduran tuh. Astaga. Jadi semuanya tuh tidur. Cuman aku sama Supiatun kalau nggak salah itu berdua. Jadi Supiatun sebelah sana, aku sebelah sini.